Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita akan melanjutkan dari bahasan sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang gelombang berjalan dan contoh soal gelombang berjalan. Dan sekarang kita masuk ke gelombang tegak atau gelombang stasioner ya. Nah, di gelombang stasioner ini ada beberapa ciri ya. Jadi gelombang stasioner itu adalah gelombang yang terbentuk dari dua gelombang ya. Dua gelombang, kemudian terbentuk interferensi ya, sehingga menghasilkan superposisi gelombang. Nah, selain itu di gelombang stasioner juga itu terbentuk perut dan simpul. Di gelombang stasioner ada dua jenis, ada ujung terikat dan ujung bebas. Nah, untuk gelombang stasioner ini, karena kalau dari namanya stasioner atau tegak statis ya, berarti dia gelombang yang bergerak atau gelombang yang bergerak pada tempatnya. Jadi dia bergerak naik turun ya pada tempatnya. Ya. Nah, di sini prinsip superposisi linear itu ketika ada dua gelombang ya datang secara bersamaan ya atau gelombangnya itu berinterferensi, maka resultan gelombang tersebut itu adalah jumlah dari dua gelombang tersebut ya atau jumlah gangguan dari masing-masing gelombang ya. Nah, untuk interferensi sendiri kan yang kalian ketahui ketika ada dua gelombang bergabung, maka dia akan membentuk destruktif, ya saling meniadakan, atau konstruktif, saling memperkuat. Ya, kalau destruktif saling meniadakan berarti amplitudenya itu 0. Untuk konstruktif saling memperkuat, ya, berarti ketika ada dua bukit, ya ada dua bukit gelombang, ada dua bukit, ada bukit 1, bukit gelombang 1, ada bukit gelombang 2, maka gelombang yang dihasilkan adalah 2 kali bukit tersebut. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang tegak. Di gelombang tegak pada ujung tetap, di sini ujungnya itu kita talikan atau kita ikat ya, sehingga dia diam untuk ujungnya. Nah, ketika diberi getaran, maka akan terjadi gelombang. Nah, ini yang arah ke sini ini maksudnya adalah gelombang datang. Ini gelombang datang ini kan kalau di gambar ini berbentuk bukit ya. Nah, kemudian gelombang pantul yang dihasilkan ini adalah berbentuk lembah. Ya. Berarti ketika ada gelombang datang pada ujung terikat, itu yang nyampe ujungnya itu adalah bukit, maka gelombang pantulnya itu nanti adalah lembah. Ya. Nah, sehingga pada gelombang ujung tetap ini terjadi apa? Terjadi beda fase. Ya, terjadi beda fase besarnya itu 180 derajat atau sebesar pi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah gelombang datangnya arahnya ke kanan dan gelombang pantulnya ini adalah arahnya ke kiri. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, maka gelombang tegak pada ujung tetap itu dia termasuk interferensi destruktif. Kalau kita lihat gambarnya dari materi sebelumnya ya, sama seperti gambar saat terjadi interferensi destruktif. Ya. Nah, kemudian mana yang dimaksud simpul dan perut? Nah, simpul ini adalah di titik ini. Nah, di titik setimbang ini adalah simpul. Nah, simpul pertama itu pada gelombang ujung tetap dimulai dari gelombang pantulnya. Jadi di sini dimulai dari sini. Berarti ini simpul pertama. Dimulai dari gelombang pantulnya di sini. Nah, kemudian untuk perutnya mana? Perutnya ini adalah titik maksimalnya di sini ya. Ini perut. Yang dimaksud perut ini adalah di sini titik maksimalnya. Pada saat bergerak naik turun ya. Nah, maka ketika ada dua buah gelombang berlaku superposisi. Maka superposisinya itu Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y1-nya ini adalah gelombang datang, Y2-nya ini adalah gelombang pantul, dijumlahkan. Kalau misalnya superposisinya itu terjadi pada lebih dari dua gelombang atau banyak, maka kita harus menggunakan konsep integral ya pada trigonometri seperti itu. Nah, ketika sudah dijumlahkan ya, sudah dijumlahkan nih gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung tetap, maka dihasilkan persamaan kesimpangan
pada gelombang ujung tetap, yaitu 2A sin Kx cos omega T. Kemudian bisa juga kita cari dengan amplitudo stasioner ujung tetap dikalikan dengan cos omega T. Nah, amplitudo stasioner ujung tetap ini bernilai 2A sin Kx. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke ujung bebas. Nah, kalau ujung bebas, ini ujungnya ini tidak diikat, sehingga dia bisa bergerak naik turun. Misalnya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah untuk ujung bebas. Nah, gelombang datangnya ini kan kalau kita lihat ini di sini ya, berbentuk bukit ya. Ini bukit, setengah bukit lah ya, segini. Nah, maka gelombang pantulnya pun dia akan bukit, ya kan? Gelombang pantulnya pun ini akan bukit ke arah sana. Gelombang datangnya bukit, gelombang pantulnya pun bukit. Sehingga untuk ujung bebas itu tidak ada beda fase, ya, tidak ada beda fase pada ujung bebas. Nah, kalau kita lihat ini ya, sini gambarnya yang gelombang datang ke arah kanan, gelombang pantulnya itu adalah ke arah kiri. Seperti itu. Nah, ketika disuperposisi, ya, untuk gelombang datangnya itu adalah persamaan gelombang berjalan ya, itu A sin Kx min omega T, kemudian gelombang pantulnya itu harusnya di sini ada min ya. Jadi nanti minnya ini dikalikan ke dalam. Jadi nanti A sin Kx plus omega T ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika dijumlahkan maka menghasilkan persamaan simpangan gelombang ujung bebas yaitu 2A cos Kx sin omega T. Kemudian bisa juga dengan amplitudo stasioner ujung bebas yaitu AS sin omega T. Nah, amplitudonya ini bernilai 2A cos Kx ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana bisa terbentuk persamaan pada gelombang stasioner ujung terikat. Jadi kalau kita gambar ya, nggak usah kita gambar ya, kita langsung aja pakai persamaannya Y sama dengan Y1 tambah Y2. Y1-nya gelombang datang, Y2-nya gelombang. Nah, gelombang datang pada ujung terikat itu adalah gelombang stasioner. Berarti kita pakai persamaan gelombang stasioner, yaitu A sin omega T min Kx. Karena tadi gelombang datangnya itu ke arah kanan ya, berarti ininya negatif. Nah, kemudian untuk gelombang pantulnya, kita pakai min A sin omega T, ya. Sini min Kx. Nah, nanti dikalikan ke dalam ya. Oh, ini plus. Plus. Ini pakainya plus, ya. Nah, kemudian untuk gelombang pantulnya ini kan karena tadi bentuknya itu adalah lembah, ya, jadi maka minus karena bergerak bawah. Kemudian untuk yang ininya kan ke arah kiri, berarti ininya plus, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan menggunakan prinsip ini. Superposisi berarti Y sama dengan A sin omega T min Kx, ya. Kemudian min A sin omega T plus Kx. Seperti itu. Nah, ini A-nya bisa kita keluarkan ya. Satu aja cukup tulis satu, berarti Y A sin omega T min Kx sama min sin omega T plus Kx. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, A sin omega T min Kx min sin omega T plus Kx ya, kita bisa pakai persamaan trigonometri yang sin A tambah B ya. Sin A tambah B itu jadinya sin A cos B plus cos A sin B. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti ya.
Y sama dengan A sin omega T cos kx X min cos omega T sin kx, ya. Kemudian min lagi sin omega T cos kx min cos omega T sin kx. Nah, karena di sini ada min cos omega T sin kx, karena di sini ada sin omega T cos kx dan min sin omega T cos kx, jadi ini bisa kita hilangkan ya. Jadi plus dan minus hilang ya jadinya untuk sin. Berarti untuk hasilnya itu tinggal Y sama dengan min 2A sin kx cos omega T. Persamaannya berarti jadi tinggal 2A sin kx cos omega T, kan tinggal ini ya, min cos omega T sin kx min cos omega T, jadi minus 2. Bisa dibalik ya, antara sin kx atau cos omega T boleh dibalik, nggak apa-apa ya, karena 3 kali 2 atau 2 kali 3 sama aja ya, hasilnya tetap 6. Jadi untuk yang cos omega T sin kx ini bisa kita balik jadi sin kx cos omega T. Berarti hasilnya untuk Y sama dengan min 2A sin kx cos omega T ini adalah persamaan gelombang ya pada ujung terikat. Ya, persamaan superposisi gelombang pada ujung terikat. Nah, ini minus ini kalau bergetarnya itu dari bawah. Tapi kalau misalnya dari atas berarti tinggal kita ganti positif. Berarti 2A sin kx cos omega T. Ya kan? 2A sin kx cos omega T. Nah, untuk mencari amplitudonya ya, karena gelombang ini berawal dari suatu tali yang diberikan getaran, maka kita pakai persamaan getaran, yaitu Y sama dengan A cos omega T. Cos omega T. Ya. A cos omega T. Nah, yang A cos omega T ini adalah kan persamaan getaran, maka nanti kita jadi persamaannya untuk gelombangnya itu adalah A dikalikan cos omega T. A-nya ini adalah A-nya itu adalah 2A sin kx ya. Jadi A-nya itu adalah 2A sin kx dari rumus ini. Ya kan, 2A sin kx. Cos omega T-nya kan karena di persamaan ini ada, kemudian di persamaan getaran ada, jadi tuliskan satu aja, kemudian amplitudonya stasioner pada ujung terikatnya berarti adalah 2A sin kx. Maka untuk mencari Y bisa dengan AS dikalikan cos omega T. AS-nya ini adalah amplitudo stasioner gelombang ujung terikat. Nah, seperti itu. Untuk yang mencari gelombang stasioner pada ujung terikat juga sama, caranya seperti yang ini, ya bisa. Jadi tetap pakai superposisi gelombang. Persamaan simpangan gelombang 1 ditambah persamaan simpangan gelombang 2. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung tetap maupun ujung bebas. Nah, untuk pada ujung tetap, ya kita lihat di sini, ini hasil gelombangnya, gambarnya.
pada ujung tetap ya, simpul pertama adalah dimulai dari titik pantulnya di sini kan. Ini berarti simpul pertama. Kemudian yang ini adalah simpul kedua, yang ini adalah simpul ketiga, terus yang ini adalah simpul keempat, yang ini adalah simpul kelima, dan yang ini adalah simpul keenam. Kemudian perutnya di sini ya, berarti ini perut ke-1, kemudian ini perut kedua, perut ketiga, ini perut keempat ya, dan ini adalah perut ke-5. Nah, untuk setengah lambda ya, setengah lambdanya itu adalah jarak dari simpul 1 ke simpul kedua. Sedangkan untuk 1 lambdanya itu adalah dari simpul 1 ke simpul yang ketiga. Ya. Atau kalau kita ibaratkan itu dengan 2 bukit lembah atau 2 bukit 2 lembah atau itu ya. Untuk 1 lambdanya. Nah, cara mencari letak simpulnya itu kita bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan n-1 dikalikan lambda per 2. Jadi S ini apa? S ini adalah simpul n keberapa. N ini adalah bilangannya keberapa. Jadi S adalah simpul, n ini adalah bilangan keberapa. Nah, kemudian untuk mencari perutnya, kita bisa menggunakan rumus Pn sama dengan 2n min 1 kali lambda per 4. Ini untuk mencari letak perut. P ini adalah perut, n ini adalah bilangan keberapanya, jadi perut pada bilangan keberapa, dikalikan 2n min 1, dikalikan lambda per 4. Contoh kita mau cari simpul yang pertama. Berarti kan di sini S1 sama dengan N-nya berarti ke 1 ya kan. 1 dikurang 1 dikalikan lambda per 2. 1 kurang 1 kan 0. 0 kali lambda per 2 berarti hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari simpul yang kedua. Simpul yang kedua berarti N-nya di sini adalah 2 kurang 1 dikali lambda per 2 sama dengan setengah lambda. Iya, setengah lambda. Berarti untuk letak simpulnya ini adalah simpul kedua ini adalah pada setengah lambda. Kemudian simpul yang ketiga, berarti N-nya adalah 3 min 1 dikalikan lambda per 2. Ya, 3 kurang 1, 2. 2 kali lambda bagi berarti hasilnya adalah 1. Berarti ada sesuai ya, tadi pada di sini sesuai dengan hitungan pada letak simpul. Kemudian yang perut ya. Perut ke-1 berarti P1 sama dengan 2 dikali 1 min 1 dikalikan lambda per 4. 2 kali 1, 2 ya. 2 dikurang 1, 1. 1 kali lambda adalah 1 per 4 lambda. Nah, kemudian untuk P2-nya berarti 2 dikali 2 dikali lambda, maka 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Maka hasilnya 3 per 4 lambda. Begitu seterusnya sampai P yang ditanyakan ya. Nah, kemudian untuk ujung bebas. Untuk ujung bebas ya, itu letaknya pada letak pantul pertamanya itu pada perut. Kalau tadi kan pada simpul, kalau ujung terikat ya, pantulnya. Sedangkan ujung bebas itu pantulnya adalah perut. Ya. Berarti di sini adalah perut 1, kemudian ini perut 2, perut 3. Ini baru simpul 1, simpul 2, simpul 3. Ya. Nah, jarak dari perut 1 ke simpul 2 ya, itu adalah 3 per 4 lambda. Ya, jadi ini kan perut 1, kemudian ke simpul yang kedua itu adalah besar 3 per 4 lambda pada ujung bebas. Nah, untuk mencari simpul pada ujung bebas itu bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan 2n min 1 lambda per 4. Ya, ini untuk mencari simpul. Kemudian untuk mencari perutnya itu adalah n min 1 dikalikan lambda per 2. Jadi bedanya kalau di ujung terikat itu
rumus simpulnya itu adalah N-1 kali lambda per 2, sedangkan di ujung bebas itu adalah 2N-1 lambda per 4. Jadi di ujung terikat untuk PN 2N-1 kali lambda per 4, sedangkan di ujung bebas itu 2N-1 itu adalah untuk mencari simpul. Nah, kemudian kalau di ujung terikat itu N-1 itu untuk mencari simpul, di ujung bebas N-1 itu untuk mencari perut, seperti itu untuk bedanya ya. Nah, nanti kita masuk ke contoh-contoh soal pada gelombang stasioner. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.